Selamat siang. Baik, kembali lagi bersama saya mahasiswa Gizi. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai perhitungan ukuran variasi. Kita langsung kepada materi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpanan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Sini ada rentang atau jangkauan atau range. Rentang digunakan sebagai ukuran awal untuk melihat seberapa jauh data dapat tersebar dalam sebuah kesimpulan data. Lalu ada rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata atau biasa disebut defisiasi rata-rata merupakan didefinisikan sebagai harga mutlak absolut setiap nilai negatif dan dianggap positif atau dalam artian ukuran yang menyatakan betapa atau berapa besar yang penyebaran setiap nilai data tersebut terhadap nilai meannya atau rata-ratanya. Lalu ada simpangan baku. Simpangan baku atau standar defisiasi adalah nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok pada data atau ukuran standar penyimpangan dari nilai rata-ratanya. Lalu ada varians atau ragam. Varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Varians diberi simbol sigma kuadrat untuk populasi dan untuk S2 sampel. Lalu ada koefisien variasi. Koefisien variasi adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Lalu ada koefisien kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data yang telah disusun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Simpangan kuartil dihitung dengan cara menghapus nilai-nilai yang terletak di bawah kuartil pertama dan nilai-nilai di atas kuartil ketiga, sehingga nilai-nilai ekstrim, baik yang berada di bawah ataupun di atas distribusi data, dihilangkan. Lalu ada interkuartil range. Interkuartil range merupakan selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama, ukuran dispersi dalam statistika digunakan untuk A. Menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data. B. Menggambarkan seberapa jauh penyebaran data dari nilai pusatnya. C. Menentukan jumlah data yang ada dalam sampel. D. Mengelompokkan data menjadi beberapa kelas. E. Menentukan nilai maksimum dan minimal dalam data. Jawabannya adalah B. Menggambarkan seberapa jauh penyebaran data dari nilai pusatnya. Karena ukuran dispersi seperti rank, simpangan baku, dan varians menggambarkan seberapa besar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata. Selanjutnya contoh soal 2. Jika nilai koefisien variasi suatu data sangat kecil, hal ini menunjukkan bahwa jawabannya adalah C. Data sangat homogen atau seragam, karena koefisien variasi menunjukkan tingkat keseragaman data. Semakin kecil koefisien variasi, semakin seragam atau homogen data tersebut. Selanjutnya soal ketiga, perbedaan utama antara rank dan simpangan baku adalah, jawabannya adalah B. Rank hanya melihat dua nilai ekstrim, sedangkan simpangan baku memperhitungkan seluruh data. Karena rank atau jangkauan hanya menghitung selisih antara nilai maksimum dan minimum, sehingga sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Sebaliknya, simpangan baku memperhitungkan setiap nilai data terhadap rata-rata, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang penyebaran data. Kesimpulan dari materi ini yaitu, ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Kita masuk kepada materi kedua, yaitu perhitungan data berkelompok lanjutan. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika memungkinkan pemerintah untuk menentukan langkah terbaik dan dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Pada bidang perekonomian ini, aplikasi statistika dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan jumlah uang beredar, dan mengetahui jumlah produksi barang dan jasa. Masuk kepada kuartil berkelompok. Kuartil data berkelompok juga disampaikan oleh Ridwan, menyebutkan bahwa mencari kuartil data berkelompok haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu, dalam hal ini semata-mata untuk mempermudah perhitungan. Lalu desil berkelompok. Jika semua data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapatkan 9 pembagi dan tiap pembagi dinamakan desil. Karena ada 9 buah desil, ialah D1, D2, dan D9. Lalu ada persentil berkelompok. Sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagi berturut-turut yang dinamakan persentil pertama, persentil kedua, dan persentil ke-99.
Masuk kepada contoh soal. Dalam data berkelompok, nilai tengah dari setiap kelas interval disebut dengan istilah, jawabannya adalah C, titik tengah. Karena titik tengah atau class mark diperoleh dari hasil penjumlahan batas bawah dan batas atas suatu kelas, kemudian dibagi dua. Masuk ke contoh soal 2, tujuan utama penyusunan tabel distribusi frekuensi adalah, jawabannya adalah B, menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Karena tabel distribusi frekuensi berfungsi untuk mengelompokkan data mentah ke dalam interval kelas sehingga mempermudah pengamatan pola data. Soal ketiga, dalam data berkelompok, nilai median diperoleh pada kelas yang disebut sebagai, jawabannya adalah D, kelas median. Karena kelas median adalah kelas yang memuat posisi nilai tengah dari seluruh data setelah data diurutkan. Kesimpulannya yaitu, kuartil, desil, dan persentil merupakan ukuran letak data yang digunakan dalam statistik untuk memahami sebaran data berkelompok. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, desil membagi data menjadi 10 bagian, sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi ketiga, perhitungan ukuran variasi data berkelompok. Suatu tingkatan di mana rata-rata numerik memiliki kecenderungan untuk menyebar di sekitar nilai rata-ratanya dikenal sebagai dispersi atau penyebaran, atau variasi data tersebut. Terdapat berbagai macam ukuran dispersi data ini. Ada rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari harga mutlak jumlah total dari selisih data untuk data tunggal atau titik tengah data untuk data berkelompok dengan rata-ratanya. Lalu standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari ratanya. Lalu ada standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari ratanya. Lalu simpangan baku untuk data berkelompok. Simpangan baku untuk data berkelompok atau data distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus S sama dengan sigma F dikali 2 per sigma F dikurang sigma F dikali X per sigma F dikali 2. Lalu varians atau varians. Varians memiliki sedikit kesamaan dengan simpangan rata-rata, yakni sama-sama menggunakan selisih antara semua nilai data dan nilai rataan mean. Namun yang menjadi perbedaan adalah simpangan rata-rata menggunakan nilai mutlak dari selisih nilai data, sedangkan varians menggunakan kuadrat dari selisih nilai data. Uji normalitas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dengan analisis normalitas, yaitu data Lilliefors, Kolmogorov, Smirnov, chi-square, dan sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov atau Smirnov, yaitu suatu tes goodness of fit. Artinya yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Lalu ada skewness. Skewness biasanya disebut juga dengan istilah kemencengan. Kemencengan ini dapat dilihat dari bentuk kurva, apakah simetris, menceng ke kiri atau ke kanan. Kemencengan suatu kurva akan sangat ditentukan oleh perbandingan mean, median, dan modusnya. Lalu ada kurtosis. Kurtosis disebut juga dengan keruncingan, yakni keruncingan kurva dan sekaligus menggambarkan titik puncak suatu kurva. Tingkat keruncingan dari suatu distribusi diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah ukuran variasi atau penyebaran data digunakan untuk mengetahui sejauh mana data penyebar dari nilai pusat, mean, median, atau modus dalam suatu data kelompok. Simpangan rata-rata menggambarkan rata-rata jarak tiap data terhadap nilai rata-rata. Simpangan baku atau standar deviasi menunjukkan seberapa besar rata-rata penyimpangan data dari rata-ratanya. Semakin kecil simpangan baku, maka seragaman hasil pengukuran makin besar, makin bervariasi. Baik, sekian penyampaian dari materi saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang dapat melihat video saya nanti. Sekian, terima kasih, selamat siang.